Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Farmates? Oke, di sini kita akan bertemu kembali pada episode yang pertama, yaitu tentang budidaya pertanian dan urban farming. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang hidroponik. Apa sih hidroponik itu? Hidroponik adalah budidaya soilless. Soilless yaitu budidaya tanpa tanah, dan budidaya tersebut dilakukan dengan skala rumah tangga. Oke, di sini kita akan ada bintang tamu yaitu Ibu Anggi dari SMK Negeri 1 Bukal, salah satu pakar hidroponik yang telah berpengalaman mempelajari sistem hidroponik ini pada upskilling dan reskilling dari BPP PPMPV di Jawa Barat. Oke, yuk kita lanjut wawancara dengan Ibu Anggi. Oke, Sobat Farmates, di sini kita akan bertemu dengan Ibu Anggi dan kita akan sedikit bincang-bincang tentang hidroponik ini. Oke, Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam Ibu Mirza. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, saya mau tanya-tanya ini Bu tentang budidaya hidroponik yang sudah dilakukan oleh Ibu Anggi ya di sekolah ya, di sini di SMK Negeri 1 Bukal. Oke, untuk budidaya hidroponik ini awalnya bagaimana Ibu Anggi yang Ibu lakukan ini, kenapa terinspirasi melakukan hidroponik seperti itu Bu? Iya, awal mulanya mengingat kebetulan saya adalah guru produktif di SMK Negeri 1 Bukal, mengingat semakin menurunnya minat anak-anak untuk bergerak di bidang pertanian, sehingga saya punya inisiatif untuk membuat terobosan bagaimana pertanian itu menjadi menarik, sehingga saya melalui program upskilling dan reskilling di tahun 2024 belajar tentang sistem pertanian secara modern yang tujuannya adalah mengharapkan bahwa generasi milenial itu lebih cinta terhadap pertanian, bahwa sistem pertanian sebegitu menariknya dan bisa dilaksanakan atau diaplikasikan secara modern dan tentunya lebih menarik lagi. Oke, awal mulanya bagaimana Bu? Ini sudah budidaya yang keberapa ini jadi sampai sukses seperti ini Bu Anggi? Pastinya melalui masa-masa percobaan kan seperti ini kan? Oke. Ya, sebelumnya di tahun 2000, sekitar di 2019 ya Bu Mirza, saya sempat uji coba sepraktek mandiri ya, belajar melalui YouTube ya, kemudian belajar mandiri lah intinya, pernah juga mempraktekannya di rumah ya, dengan sistem NFT saat itu, tetapi hasilnya itu menurut saya masih kurang maksimal. Dan alhamdulillahnya di tahun 2024 saya berkesempatan belajar langsung di program upskilling dan reskilling ya di Cianjur BPPMPV 4 BP ya BBPVMPV Cianjur ya. Saya bisa belajar langsung dan alhamdulillah ini adalah percobaan yang pertama dari ilmu yang saya dapatkan. Alhamdulillah hasilnya mungkin belum 100% ya, tetapi insya Allah sudah mendekati maksimal. Oke, jadi ini kira-kira bisa dijelaskan juga untuk budidaya tanamannya, macam-macam tanamannya yang cocok untuk sistem hidroponik ini. Sistem hidroponik apa ini Bu Anggi? Ini saya uji coba untuk sistem hidroponik rakit apung, mengingat memang kondisi lingkungan kita ya di daerah kita ini masih sangat pertama untuk alat dan bahannya masih sangat terbatas ya, sehingga saya memilih rakit apung ini karena memang dari beberapa sistem hidroponik yang ada, menurut saya ini yang paling sederhana dan tidak tergantung dengan listrik, itu yang terpenting. Jadi cukup instalasinya cukup dengan larutan, cukup larutan saja yang digenangkan, tanaman itu digenangkan di atas permukaan. Iya.
Oke, ini menggunakan styrofoam. Ini Sobat Farmmates, kemudian ada larutan EB mix ya Bu ya, kemudian dicampur dengan air dan kemudian budidaya tanamannya, bibitnya ini digenangkan ya Bu ya, diapungkan di atasnya. Oke, tadi yang mau saya tanyakan juga, ini budidaya ini tanamannya apa saja yang cocok untuk hidroponik ini Bu? Kalau untuk rakit apung sendiri biasanya untuk sayuran-sayuran daun ya seperti sawi seperti ini, kemudian ada pakcoy juga bisa, selada juga bisa, kemudian kangkung juga bisa ya, khususnya untuk sayuran-sayuran daun seperti itu. Terakhir ini ya Bu Anggi ya, apa tips dan triknya ya untuk budidaya hidroponik ini yang mungkin bisa ditularkan nanti kepada sobat farmmates di podcast ini? Ya, untuk budidaya hidroponik sendiri itu sebenarnya adalah sistem budidaya yang sangat efisien untuk skala rumahan. Ya, apalagi kalau misalnya kita tidak punya lahan, ya kita hanya punya pekarangan tetapi kita ingin bertani dan ingin berbudidaya, di sini sangat-sangat kami anjurkan untuk bisa melalui sistem hidroponik ini karena kemudian untuk tingkat keberhasilannya jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem konvensional. Itu saja ya Bu Anggi, terima kasih sudah menyampaikan tips dan triknya dan juga ada berbagai tips ya tadi ya, ada berbagai wawancara, ada berbagai pesan mungkin yang bisa disampaikan ke Sobat Farmmates supaya nanti mungkin bisa ditularkan dan nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Oke, terima kasih Bu Anggi atas wawancaranya. Nanti kita berjumpa lagi pada episode lain kali ya kita ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum. Ya, oke, Sobat Farmmates, di sini ada siswa yang sudah mau memanen hasil dari hidroponik berupa sawi yang akan kita kemas di sini dan siap untuk dijual. Jadi satu siswa akan memanen 3 pot dan dari 3 pot itu akan kita jual dan kita kemas dengan rapi seperti itu. bensound.com. 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 Oke Sobat Farmmates, demikian podcast yang sudah kita sampaikan yaitu dalam tema hari ini tentang hidroponik. Saya tutup dengan tips dan trik dari Bu Anggi yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama, kita harus jaga kualitas bibit untuk hidroponik. Yang kedua, kita harus jaga kualitas air dan tentunya kita harus jaga instalasinya, bagian-bagian dari greenhouse-nya supaya hidroponik akan menghasilkan dengan baik. Sobat Farmmates, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk kolaborasi dan korespondensi bisa menghubungi DM di Instagram saya @nirsamadipasari03. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.